para ilmuwan terkejut. Apa yang mereka temukan di dalam dunia matematika ini sungguh tidak masuk akal. Sebuah pola tersembunyi yang ada di mana-mana, di pohon, di sungai, bahkan di dalam paru-paru kita sendiri. Tapi bagaimana mungkin semua ini terhubung? Dan apa hubungannya dengan sesuatu yang disebut chaos game? Apakah ini hanya kebetulan belaka? Ataukah ada hukum tersembunyi yang mengatur? It was very much uncontrollable, and in a certain sense it seemed to be the extreme of complexity. Just a mess, a mess, and a mess. There are many different kinds of mess. Bersiaplah, karena di video ini kita akan menyelami sebuah rahasia matematika yang akan mengubah cara kita melihat dunia. Apakah kita benar-benar hidup dalam sebuah sistem yang dikendalikan oleh matematika? Atau mungkinkah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang berusaha kita pahami? Untuk itu, tetaplah bersama kami, karena kita akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana pohon tumbuh? Dari batang utama, ia bercabang menjadi cabang-cabang yang lebih kecil, lalu terus bercabang hingga ke daun-daunnya. Ini tampak seperti pola sederhana. Tetapi, ketika kita melihatnya lebih dalam, ada sesuatu yang luar biasa tersembunyi di baliknya. Coba lihat sungai. Di peta, aliran sungai utama bercabang ke sungai kecil, lalu bercabang lagi ke yang lebih kecil. Jika kita meletakkan gambar cabang pohon dan aliran sungai berdampingan, kita akan melihat kesamaan yang luar biasa. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa yang menyebabkan pola ini muncul berulang kali di alam? Paru-paru kita memiliki lebih dari 600 juta alveolus, tempat pertukaran oksigen terjadi. Saat kita bernapas, udara melewati saluran yang bercabang semakin kecil, sama seperti pohon dan sungai. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa pola ini terus muncul berulang kali di berbagai aspek kehidupan? Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu kita pahami? Seorang matematikawan bernama Benoit Mandelbrot mulai memperhatikan fenomena ini. Ia terobsesi dengan pola-pola aneh yang muncul di alam dan mulai menggali lebih dalam. Apa yang ia temukan mengubah cara kita memahami dunia. Dengan bantuan komputer, Mandelbrot menemukan bahwa banyak bentuk di alam yang tampaknya acak sebenarnya mengikuti aturan matematika yang sederhana. Dengan hanya menggunakan persamaan matematika yang sederhana, ia bisa membuat pola yang mirip dengan bentuk-bentuk alami ini. Dari gugusan awan, garis pantai, hingga urat daun dan pegunungan, semuanya mengikuti pola yang disebut fraktal. Semakin kita memperbesar, semakin kita melihat pola yang sama berulang-ulang. Ini seperti sebuah dunia tanpa batas yang tersembunyi dalam dunia kita. Dan ini tidak hanya terjadi dalam grafik komputer, tetapi juga dalam dunia nyata. Bagaimana sesuatu yang tampak begitu acak bisa mengikuti aturan sederhana? Nah, disinilah chaos game masuk. Bayangkan kita punya 3 titik dalam bentuk segitiga. Kita mulai dengan 1 titik di tengah, lalu secara acak memilih salah satu dari 3 sudutnya. Setiap langkah, kita memindahkan titik ke tengah antara posisinya sekarang dan sudut yang dipilih. Jika kita mengulangi ini ribuan kali, apa yang akan kita dapatkan? Sebuah pola yang luar biasa muncul. Ini bukan sembarang pola, tapi sebuah fraktal yang disebut segitiga Sierpinski. Bagaimana mungkin sesuatu yang dibuat dengan aturan seacak ini bisa menghasilkan bentuk yang begitu teratur? Apakah ini berarti ada hukum tersembunyi yang bekerja di balik semua kekacauan yang kita lihat? Dari cabang pohon, aliran sungai, paru-paru manusia, hingga chaos game. Semua ini menunjukkan satu hal. Alam semesta kita mengikuti aturan matematika yang luar biasa. Apa yang tampak sebagai kekacauan sebenarnya memiliki pola tersembunyi di dalamnya. Jadi, apakah kita benar-benar hidup di dalam sebuah realitas
yang dikendalikan oleh matematika? Apakah ada kode rahasia yang mengatur segalanya? Atau apakah ini semua hanya kebetulan belaka? Dan jika ini benar-benar adalah kode alam semesta, apakah kita suatu hari bisa memecahkannya dan memahami rahasia terbesar kehidupan? Bagaimana menurut kalian? Apakah ini bukti bahwa matematika adalah bahasa alam semesta? Apakah kita hidup dalam sebuah simulasi yang lebih besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.